欢迎大家参加今天的课程。Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? Sambil saya share bahan kita dulu ya, teman-teman boleh chat di kolom chat. 大家应该都放假了，对吧？teman-teman harusnya sudah pada libur ya. Nah, 大家有没有去度假? Teman-teman, apakah pergi berlibur? Oke, ya, sudah muncul ya. Baik. Hmm, 大家有没有去度假? Teman-teman mungkin ada yang pergi berlibur, boleh berbagi eh, pengalaman ya atau cerita, boleh ya. Sambil saya baca dulu sebelum kita masuk ke apa namanya bahannya kita ya. Atau 32页, 对吧? Sampai halaman 32, saya coba lihat dulu. Oh, 32. Oh, 好的，好的。所以我们要开新课了呀. Kita mau mulai lesson baru ya, lesson 18. 好. Hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina. 老师、班长和朋友们，大家好。也到32页，谢谢 Ibu Lina. Terus ada Christopher. 老师、班长和大家晚上好. Oke, ini semuanya sudah bagus. Ketikannya sudah benar semua. Terus ada Bu Nani yang sudah hadir. Terus ada Frankie. Bu Lina 说我能听清楚, ya bisa mendengar dengan jelas ya. Oke. 再来是 Ibu Helena juga sudah hadir. 老师下午好，下午好 Ibu. Ada Ibu Lilian juga. 老师、班长和同学们好. Ya, oke. 挺好的. Ini apa kabar ya? 大家过得怎么样？大家好吗？ Gitu ya. Bu Lina bilang 挺好的. Ya, formatnya juga sudah benar. Kalau 挺 dipakai de gitu ya. Oke, 再来的 Christopher，希望您们身体健康。今晚我们可以一起在课堂上充满热情。Oke, belum begitu tepat ya Christopher ya. Jadi maksudnya antusias kan ya. Kalau antusias itu, 热情 itu sebenarnya kita bilang apa ya? Ramah, ya ramah. Tapi eh, waktu kita em, apa menyambut tamu itu cocok gitu ya, 热情. Nah kalau ini 希望你们身体健康。今晚我们可以一起在课堂上，apa ya? 课堂上，不是充满热情，不是. Kamu mau bilang semangat gitu ya, bahasa Indonesianya. Eh, Benar nggak yang dimaksud? Biar saya bantu koreksi ya. Jadi, 热情 yang kamu tulis itu, nah ada tempat kosong. 热情 itu misalnya kita bilang ramah. Ya, jadi ini lebih ke ramah. Jadi misalnya contoh, 他的人 gitu ya. Dia orangnya gitu ya. 他人 boleh, 他的人 juga boleh. Jadi kita mau bilang orangnya itu ramah loh, tenang aja gitu. 他的人呢很热情 gitu ya. Ini cocok. Tapi kalau 充满 itu misalnya penuh gitu ya, penuh dengan apa? 也不是渴望，渴望 itu sangat mengharapkan. Bukan. Bahasa Indonesia apa nih? Takutnya saya salah mengartikan ya. Jadi kalau misalnya bilang orangnya ramah, ya 热情 gitu. Oh, antusias. Antusias itu kita ada satu namanya 兴致勃勃. 兴致勃勃 itu apa namanya 成语. 兴致勃勃 itu artinya sangat bersemangat, sangat antusias gitu ya. 兴致勃勃. Sebentar, saya tulisin ya. Ini sudah saya cariin apa namanya tempat kosong dulu. Iya, berarti antusias ya. Kalau antusias, 我们说兴致勃勃. Kalau enggak pakai 非常有精神. Tapi nanti kalimatnya sedikit saya ganti gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, sebentar, saya cari dulu tempat kosong biar sekalian kalimat ya. Oh, sini. Oke. Ah, jadi tadi kalimatnya
sebentar. Saya tulisin dulu 兴致勃勃. Nanti uh, 兴致勃勃. Ini artinya sangat antusias. Jadi ini Chengyu 4 huruf. Nah, kalau gitu masukin kalimat untuk kalimatnya Christopher gimana? Uh, 希望你们身体健康 gitu ya. Semoga kita semua gitu ya, kalian semua itu sehat. 今晚我们可以一起在课堂上 ini saya ganti ya. 今晚我们可以兴致勃勃地参加老师的课. Gitu. Jadi 兴致勃勃 ditaruh di tengah ya. Yang depan saya nggak tulis karena udah benar. Jadi 今晚 malam ini 我们 hmm, sorry 我们 能 bisa gitu ya. Sangat antusias. 能兴致勃勃 gitu ya, belakangnya saya apa revisi gitu ya, 兴致勃勃的参加老师的课 gitu. Nah, jadi te-nya saya mau tanya teman-teman, te-nya pakai te yang mana nih? 兴致勃勃 itu adalah kata sifat, 参加 adalah kata kerja. 所以我们的的是这个的 kita sudah pernah belajar ya. Te yang menghubungkan kata sifat dengan kata kerja. 图也的，不是双人的. Ini adjective, kata sifat, ini verb, ya. 参加 itu artinya menghadiri, mengikuti. 兴致勃勃 sangat antusias ya. Jadi 是图也的, kebalik ya. Oke, 再来是 tadi kalau misalnya 老师 saya nggak mau pakai 成语 gitu, boleh nggak? Boleh. Pakai 非常有精神. 精神 itu semangat ya. Nanti saya kasih contoh kalimat ya. Ini huruf Mandarinnya ada yang tanya 兴致勃勃 兴致勃勃. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya saya pakai biasa aja, nggak pakai Chengyu, boleh nggak? Boleh. Berarti ini satu kosakata. Nah, kalau misalnya bilang, 我是 pakainya 很有精神, boleh? 精神 ini semangat. Nah, 很有精神 jadi apa? Bersemangat. Oke, nah kalimatnya berarti sama ya. Misalnya depannya sama, saya berharap kita semua itu sehat sehingga malam ini gitu ya. 今晚我们 ini lebih simpel. 我们都很有精神. 很有精神. Ini boleh pakai te. 参加 belakangnya sama, 老师的课 atau apa namanya? 参加汉语班 boleh juga, kelas bahasa Mandarin ya. Sorry, ini di bawah kadang suka kegeser ya jadi keriting. 参加 老师的课 boleh. Nah, oke, jadi tambah 2 kosakata ya. Jadi boleh pakai 兴致勃勃. Itu huruf apa huruf atau peribahasa atau 很有精神 itu yang biasa ya. Ah, tapi tadi ya 充满热情 itu enggak ya. 热情 itu ramah. 充满 itu penuh. Misalnya 充满爱的气氛. Nah, itu 充满 ya. Jadi kalimatnya belum tepat penggunaan katanya ya. Nggak apa-apa. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya baca ke bawah ya. Oke, Bu Helena, 我很好，希望同学们好。Oke, apa Hanzinya sudah benar ya Bu. Terus ada Bu Ita, 老师班长和同学们下午好，下午好。
没有老师，没有哦yang tadi ya. 你们有没有去度假？度假 itu artinya berlibur. Tempatnya penuh. Silakan di screenshot dulu. Oke. Ada Ibu Elena juga, 老师下午好，下午好 Bu Elena, terus ada Frankie, 老师晚上好，大家晚上好. Oke. Panjang, ini Bu. Nah, pan kelas ya, Changnya pakai ini. Jadi eh ini Bu Elena. Jadi kalau misalnya ketik, kan ini satu frase ya, panjang. Sorry. Em, apa namanya? Ini kan dia satu frase. Jadi mendingan kalau diketik itu langsung satu. Langsung satu tuh maksudnya gini, Banzhang. Dia nggak bakal salah huruf gitu maksudnya. Ya, ini akan membantu sekali buat teman-teman yang baru belajar mengetik Hanzi. Terus nggak gitu yakin ini hurufnya yang mana ya. Tapi saya kayak hafal yang huruf depan. Hafal huruf depan tuh maksudnya harap hafal huruf yang ini gitu. Nah, teman-teman boleh pakai tipsnya adalah diketik barengan. Banzhang. Harusnya dia keluar yang orang tuh familiar. Contohnya pancang, ya gitu. Jadi nggak akan salah pilih huruf, ya. Itu saran dan tips dari saya ya. Begitu juga teman-teman ketik xiao hao, sama diketik aja XIAWUHAO. Dia nanti akan muncul 3 huruf. Jadi sudah cukup pintar ya, karena memang dimasukin tuh ada sistemnya. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh udah tahu, oh kamu mau ketik ini. Ya, jadi bukan 100% akan benar, tapi minimal teman-teman tahu, oh iya kayaknya saya tahu nih, oh berarti yang ini gitu. Kan bisa kenal 2 huruf, satunya lupa. Nah, itu sangat terbantu sekali. Gitu ya caranya ya. Oke, 再来是 ada Bu Lucia juga yang sudah hadir ya. 老师下午好. Terus, ya kalau tadi kewang yang kamu ketik itu, kewang itu sangat mengharapkan ya. 我很渴望 bla bla bla. Ya, itu kewang. Jadi bukan ya, juga bukan untuk maksudnya antusias, 不是. 再来是 berikutnya di bawahnya ada Bu Nani ya. 老师班长和同学们晚上好，我挺好的。老师呢？好saya masih oke ya. Ini ketikannya juga udah benar ya untuk Hanzi. 再来是兴致勃勃 udah ditulis ya Bu Sinta ya. Terus ada Bu Deborah yang sudah hadir. 下午好老师. Oke, terus Christopher. 不客气。度假 berliburnya di mana? Oh, 度假 itu artinya berlibur. Misalnya, 老师我去万隆度假, contoh ya, 度假. 度假 itu kata kerja, berlibur. 大家去哪儿度假? Oh, 我去万隆度假，我去新加坡度假, gitu ya. 度假 berlibur. 老师的课 itu pelajarannya 老师, kelasnya 老师. Ya, betul. 谢谢 Christopher sudah bantu jawab ya. Pertanyaan dari Bu Sinta. Oke, 好了，kalau sudah, em, oke, ada pertanyaan sebentar. Jelas? Oh, 不是, bukan Christopher. Sebentar ya. Ini sudah kan? Kalau sudah di screenshot saya hapus ya. Enggak, kamu sedikit salah paham. Jadi nih, kalau tulis pinyin itu nggak ketahuan, tapi kalau begitu teman-teman apa menuliskan Hanzi itu ketahuan gitu ya, ketahuan karena hurufnya itu pasti itu nggak akan yang lain gitu loh. Kalau pinyin kan TING itu banyak huruf gitu ya. Nah jadi ting hao de itu artinya sangat baik. Ting hao de. Ting sama te itu dia satu frase. Di tengahnya ditambahkan adjektif itu tidak pakai te gitu ya, ini 挺好的. Tapi kalau 挺好 kayaknya kemarin pernah bahas ya, minggu lalu deh. Oke, nggak apa-apa. 挺好 ini hanzinya begini, tingnya dengar. Ya kayaknya minggu lalu ya. Hao ini baik. Jadi kalau 听好 ini adalah dengarkan baik-baik. 大家听好了 oh, dengarkan baik-baik. Tapi
kalau misalnya saya bisa mendengar dengan jelas, teman-teman tadi ada yang sudah menjawab, 我能听清楚，我能听清楚，我能听清楚. Saya bisa, dengar, 清楚, jelas ya. 我能听 dengar, 清楚 itu jelas. Yang mendengar, ah, sama kayak atas ya. 清楚 ini jelas. Gitu. Ya, jadi ini ya Christopher ya. Oke, 度假的假 empat. Sebentar ya, saya geser dulu. Tadi di mana ya? Oh, sudah terhapus. Oh, ini. 度假. Nah, ada empat Bu, Lina. Ya. 度假 sama 放假. em, 度假 itu kita pergi menikmati liburan, Bu Cindra. Jadi misalnya contoh saya berlibur ke Bandung. Saya, sayanya menikmati liburan. 度假 di sini, ini artinya enjoy, menikmati. Tapi kalau 放假, gini, iya bahasa Indonesianya mirip ya, tapi beda. 放假 itu libur, berlibur, bukan berlibur, lebih ke libur. Misalnya contoh, sekolah kapan libur ya? Di situ pakai apa? Sekolah kapan libur? Sekolah kamu kapan libur? Iya, itu pakai 放假, tuh. Jadi libur ya. Ha-ha. Nah, kalau berlibur tuh saya pergi enjoy, pergi menikmati. Ya, contoh tadi ya saya bilang 我去万隆度假，我去新加坡，我去马来西亚 contoh. Tapi kalau 放假 misalnya, 老师我们放假了, 老师 kami sudah libur gitu ya, sedikit berbeda. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau misalnya contoh new normal libur nggak, Laoshi? Contoh ya, pertanyaannya gitu. Laoshi, new normal libur nggak? Maka pakai apa? New normal libur nggak? Oh, iya, 放假吗? Ya, 对, libur nggak? Ya, 放假 ya, jadi beda. Oke, iya benar Bu Lucia ya. 你学校什么时候放假? 对. Tapi kalau misalnya contoh sudah libur nih. Nah, sekarang saya mau dua-duanya kepake ya. Sudah libur nih, sorry. Sudah libur nih. Kamu mau pergi kemana berlibur? Sudah libur nih. Kamu mau pergi kemana berlibur? Ayo, bahasa Mandarinnya. Iya, 谢谢 Yunita ya sudah ketikin. 放假了,你要去哪儿度假? Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin boleh pakai 放假 libur, 度假 berlibur. 对, 放假了,你要去哪儿度假? 你到哪儿度假 juga boleh. Kamu berlibur kemana ya? 你到哪儿度假? Benar, sudah benar. Oke, berikutnya. Ada Bu Katarina, 对不起老师上, oh 没关系,您慢走, 注意安全 ya. Jadi, berarti cukup jelas ya untuk 放假 sama 度假 ya. Oke. Ini nap dokter. 谢谢老师 cek inbox WA saya nanti yang subjeknya normal. Ada mungkin salah WA kali ya. Saya belum paham ya. Kalau itu mungkin Ibu boleh ke Pancang ya. Ha-ha. Ya, kalau untuk inbox maksudnya yang WA new normal saya agak bingung ya. Saya belum nyambung, tapi nggak apa-apa. Ibu boleh kalau yang berhubungan dengan apa namanya administratif boleh ke Pancang ya. Ha-ha. Oke, sekarang saya lanjut dulu ke bahan kita ya. Harusnya sudah kejawab semua. Oke, sudah kejawab semua. Baik, kalau gitu, 我们看一下我们的课程. Kita langsung ke bahan kita. Oke, saya izin dulu untuk hapus ya.
sorry, sorry. Oh, kegeser ke atas, Teja. Sampai 32. Tiga, dua. Oh, ya. Oke. Aman 35. Oke. Eh, teman-teman buram nggak di tampilannya? Enggak ya? Oke, enggak. Kalau enggak, baik. Saya 没有. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. 谢谢大家. Saya pikir takutnya buram. Karena di saya tampilan ke laptopnya buram. Oke, kalau gitu baik. Kalau nggak buram berarti aman. Saya bacain dulu ya. Sepertinya belum dibaca ya, bener? Oke, baik. Kalau gitu eh, saya bacakan dulu. 生词，咖啡馆，挥挥手，挥挥手. Ingat baca hui gitu ya. Itu tengah-tengahnya diselipin Jadi hui, bukan hui, tapi hui, hui hui 手，挥挥手，守时，好习惯，好习惯，培养，服装，服装，网店，影响，正常，运作，传统，商业，打击，幸好，发展，电子，不早，随便，点菜，什么都，受到，好，再来一遍，sekali lagi ya。生词，咖啡馆，挥挥手，守时，好习惯，培养，服装，网店，影响，正常，运作，传统，商业，打击，幸好，发展，电子，不早，随便，点菜，什么都受到。好，我们来练习一下。Yuk, kita latihan baca. Teman-teman boleh tunjuk tangan. Hmm, oke, yang sudah tunjuk tangan, kita coba minta Ibu Iren ya. Ibu Iren. Ni hao. 你好，老师。Ni hao. Yuk, kita baca kosakata dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. 1到5. 我们开始来，1、2、3。开飞馆，咖挥挥手，咖啡馆 咖啡馆，baca ka itu kaha bunyinya ada angin ya. Kafei-guan. 咖啡馆，Oke, 挥挥手，lanjut. 手记，挥挥手. Oke. 守时. 好手手时，守时。好习惯，好习惯. Oke. 培养. P baca PH. 培养. 培养，培养. 谢谢 Ibu Iren. 培养, 谢谢老师。betul ya. 谢谢 nih. 再见. Ayo, semangat ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada Ibu
Shirley. OK，你好，你好，老师。你好，我们念一下6到10，6 sampai 10, silakan。好，服装、网店、服吉祥、装 satu. Ya, OK. Ibu boleh sekali 服 lagi. 服装、装 服装、OK. 网店、哦，网店网店、啊，音响、oh, ing jadi dua ya. Ingnya jadi dua karena ketemu tiga. 影音响，响、嗯音响、，OK，正常、正音常，正常、正nya bersih, jadi 正长nya 正 ada angin. 常、Ya, 正正常，常、运错、ya, 运作，作nya juga bersih, tidak pakai angin ya. 运作, 运 oke. 错、运作. Boleh sekali lagi nomor 7. 服装、Oke. 网店、网店. 网店、店ada 4 ya. 8. 吉祥、影正常、影响 ng 影响影响、OK 正常、运正错、常 ya nada ya 正正常常、正常、ya nada 2 长 terus 正常、运错。运作好，谢谢不 Shirley，谢谢老师，加油，加油。不客气不客气，加油哦，谢谢，再见。再来 berikutnya Bu Ita，OK，你好。你好，老师。呀，你好，我们念一下11到15。传统 OK，商业嗯打击嗯哼新好嗯嗯，发展。很好，谢谢吴一达呀，sudah benar semua，谢谢你，再见，加油谢谢啊，老师，再见。不客气。再来是Baina, ini Ibu Baina ya, coba ya saya ambil, sorry, salah salah ini, 等一下bentar. Oke, Ibu Baina, 你好你好，老师。，OK，你好，来念一下Dari 16 啊，ya, oke. Dari 16 是 sampai 21. 好的，单 Ya, silakan. 兼职，兼职，电子电兼职，子，不潮，随便，早nya bersih. Bentar ya. 不潮，早nya bersih, jadi 不早, betul. 不潮，Heeh. Terus 18, 随便，随便. 随便，Oh, 随便，ya, 随便. 随便，Oke, 随便，oke. 天才，什么都，点菜. 点菜，Oke, nada nomor 19. Ya, Nah, kalau cai di sini C-nya harus bacanya pakai angin. 点菜. 点菜，Oke. 20. 什么头，都什么都。Taunya bersih. Jadi gini, D dibaca T ya. Jadi 什么 Ya, 都什么都 enggak pakai H. 都什么啊都都 ah, 都 jangan ada H ya, nggak ada angin. 呀，Oke, lanjut 21. 手刀 Oke, nada 4. 瘦手 ah, 刀 dua-duanya 4 jadi 瘦到
手豆 Shou ya, shou dao. 手 Boleh 手 sekali lagi. 18. 18随便随 Oke. 便 Ya, udah 甜 benar. Udah benar yang pertama. Sui pian. Udah benar yang pertama. 随 Boleh 便 sekali lagi. 随 Nah, 便 terus ya, sudah benar. Nomor 21. 手豆 Oh, shou nada 4. Shou, ya shou dao. 手豆 Ya, shou dao ya. Nada nggak apa-apa. Nanti boleh dilihat lagi yang basic pinyin nada-nada ya. Oke, 谢谢 Baina 好 sudah 的 mencoba. 加油，好再的，见，谢谢谢老谢。师，再见。是，再来 kita lanjut berikutnya. Ibu Grace. 你好。您好，老 Ya, 师。ya. 我们念一下1到5, 1 sampai 5. Silakan Bu Grace. 咖啡馆，馆 3. 咖咖啡馆 咖啡馆，ya, 很好. Lanjut. 挥手，很好，挥挥手. Lanjut. 手势，十 naik nada 2. 手势 手势，ya 2 ya. 十nya 2. 再来. 好习惯，很好，好习惯. 再来 nomor 5. 北洋 Oke. Pei pakai PH. Jadi baca P ada angin. Peiyang. 培养 Iya, 培 namanya. Iya, peiyang ya. Sedikit saja ya tadi. Cuman peiyang sama beberapa nada. Sudah bagus Bu Grace ya. 谢谢你，再见。是一间 Bu再见. Sudah bagus Bu. Lanjut berikutnya ya Bu Lucia. 你好。你好，老师。呀，你好，我们念一下6到10，来，1、2、3，服装嗯网店， ，OK，音响嗯，正常，哦，正常，正正常，ya，正nya bersih ya, cuma lidahnya diangkat, 正常, boleh sekali lagi, 正常 yes, 运作。ya, wah, hebat, udah benar semua ya, 谢谢谢谢 Bu 老 Lucia，师。不客气，再见，再来11到15，Bu Mira，OK，你好。Ya, 你好, sudah 你 saya 好，unmute 老师。bisa? 哎，你好，来，我们念一下11到15, 11 sampai 15, silakan. 哎，哦，coba lagi, silakan Bu. 传装统, 通， oh, 装 nadanya ya, 通， boleh ikutin saya, nggak apa-apa ya. 传也统, 传统， oke, 传 lanjut 统， 12, 商业， oke, 大 tiga, 机，型号， 大鸡, 发型号， ah, 发票， sing, oke, 14 nadanya adalah sing hao, 信号， boleh diulang? 幸信好号， 15, 发展，发展发展，
Oke. Boleh sekali lagi 发展 yang 14. Oke, Fajan udah benar. 14 boleh sekali lagi? 幸好 Oh, sing dia 4, bukan 2. Sing hao. 哦，幸好 Ya, nadanya 4 dan 3 ya. Sing hao. 谢 OK 谢 Mira. 谢谢老再见。师。不客气，加油啊！ya teman-teman. Daja hao jayo. Oke, kita sampai sini dulu. Sorry, ada 5 lagi ya, 6 lagi. 1 orang lagi. Em, oke, Christopher. Oke, ni hao. 你好，老师。你好，念一下16到21 16 sampai 21, silakan. 好，老师。电子 Oke. 不着，随便 Mm, 点菜， oke. 怎么都 Oke. 收到。 Mhm. Wah, oke, sudah bagus semua ya. 谢谢 Christopher. 再谢谢见。老师，再见。 Oke, 不客气。再见。Oke, 谢谢。来，那我们看一下意思ya. Kita lihat dulu artinya, baru kita lanjut ke Huihua conversation ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang unmute, saya lihat ada beberapa orang baru. Jangan bekerja hati kalau misalnya saya revisi. Tujuannya benar-benar supaya teman-teman tepat. Nah, jadi caranya mungkin saya ulang, mungkin juga ada teman-teman yang baru, saya nggak tahu. Intinya nada itu bukan langsung orang belajar langsung bisa. Terus teman-teman lihat ada yang sudah bisa, itu mereka ada proses. Itu satu. Terus yang kedua, apakah saya yang nggak punya patokan bakal bisa? Jawabannya bisa. Yang penting sering-sering di-review. Caranya adalah dengar ulang rekaman. Kayak tadi kan saya ada baca, teman-teman ngulangin kopas di rumah. Itu doang rahasianya. Ya, diulang-ulang nanti jadinya bisa sama, jadi kopas ya. Tidak dianalisa, ini nada berapa yang saya baca ya. Pertama-tama nggak begitu dulu ya, jadi kopas dulu. Mungkin kalau teman-teman ada yang baru, merasa bingung kenapa saya baca dikoreksi gitu ya. Maksudnya ada yang kurang, terus ada juga yang bacanya lancar gitu ya, karena mereka udah ada prosesnya ya. Jadi nggak apa-apa, bagi yang baru tetap bisa ya, cuma teman-teman butuh proses saja. Karena kenapa saya yakin bisa ya karena teman-teman ikutin saya dan bisa. Berarti buktinya bisa gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu artinya. Shengci, shengci. Jadi bahasa Mandarin itu ada beberapa pinyin ya teman-teman yang harus ada angin. Itu yang membuat kita tuh ngomongnya orang bilang lafalannya tepat. Ya, jadi mungkin kadang-kadang saya suka ingatin lewat revisi. Contohnya C. C itu pasti bacanya ada angin, ya. Jadi kayak sheng ci. Jadi tidak bosan-bosannya saya ingatkan supaya pronunciation-nya teman-teman walaupun belajarnya lokal, tapi pronunciation-nya boleh diadu gitu ya. Boleh diadu itu maksudnya boleh diakui secara tepat, secara internasional gitu maksudnya, ya. Oke, ya kita lanjut. Cafe Guan itu cafe. Ya, jadi ini adalah translatean dari cafe. Cafe itu kopi. Cafe sendiri artinya kopi. Guan ini adalah ruangan. Nah, yang menggunakan guan ini ada beberapa kosakata. Ya, contohnya teman-teman pernah tahu tushu guan. Tushu itu adalah buku. Tushu guan jadi perpustakaan. Tushu guan. Oke, terus apa lagi yang pakai kuan? Oke, di atas ada tempat kosong di sini aja ya. Kita ada tiyu guan. Tiyu guan itu adalah tempat gimnastik ya. Itu adalah tiyu guan, tempat olahraga. Tapi yang gede, tempat olahraga, tempat gym. Contohnya kayak kita punya Gelora Bung Karno, itu namanya tiyu guan. Dia gede banget ya. Tiyu ini adalah olahraga sport. Mungkin teman-teman bertanya,
Bedanya apa sama yuntung gitu ya. Sebentar ya. Tiyuan olahraga. Jadi olahraga itu ada tiyu, ada yuntung. Nah, sekarang mungkin teman-teman langsung muncul gitu ya. Ya, stadium olahraga. Betul. Sisi Bu Meiska ya. Kalau gitu saya ganti tempat dengan stadium. Stadium olahraga. Nah, stadium. Nah, yuntung itu jadi gini. Contoh saya berolahraga itu harus pakai yuntung. Kalau tiyu itu dia kata benda. Jadi teman-teman ini bisa verb, bisa noun. Sorry. Itu satu perbedaannya. Terus perbedaan kedua adalah kalau sehari-hari, contoh, saya suka olahraga, ya. Saya kasih contoh kalimat biar enak. Saya suka berolahraga itu pakainya yang mana? 我喜欢 saya teman-teman catat ya, supaya lihat perbedaannya. 我喜欢运动, saya suka berolahraga. Oke? Kamu suka olahraga apa? Kalau tadi kan saya suka berolahraga, kata kerja. 我喜欢运动. Tapi kalau kamu suka olahraga apa? Kamu suka olahraga apa? Di situ olahraganya jadi apa? Jadi noun, betul. Jadi kata benda ya. Jadi 你喜欢什么运动? Kamu suka olahraga apa? Di sini nggak pakai 体育, tapi semua pakai 运动. Oh, 我喜欢运动. Contoh ya, saya suka olahraga. Saya suka berolahraga maksudnya ya. Nah, di sini semua kita di mana? Dia spesial kayak gini. Istilah ruangan, dia nggak pakai 运动馆, salah. Pakainya 体育馆. Gitu. Ini. Jadi dia punya pasangan. Kalau misalnya teman-teman bilang stadium olahraga, langsung saya lupa 体育 gitu ya. Boleh nggak saya ganti dia 运动? Nggak boleh. Dia sudah punya pasangannya. Jadi 体育馆 ini satu kesatuan. Itu satu. Selain itu dipakai lagi di pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga. Contoh, apa namanya, teman-teman yang masih sekolah ada pelajaran olahraga itu namanya 体育课 lesson, pelajaran ya, 体育课. Jadi misal contoh teman-teman mau kasih tahu saya bahwa Laoshi dulu waktu saya sekolah itu saya nggak suka pelajaran olahraga. Nah, ingat teman-teman, jadi apa namanya, ini baku ya, nggak akan berubah. Kalau misal teman-teman mau bilang pelajaran olahraga, maka harus bilang 体育. 老师，以前我上学的时候，我不喜欢体育课，因为我不喜欢运动. Ya, gitu ya. Jadi dulu waktu saya sekolah, saya tidak suka pelajaran olahraga. Di situ pelajaran olahraganya ditranslate-nya 体育课. Terus teman-teman mau kasih tahu saya bahwa karena saya tidak suka olahraga, 因为我不喜欢运动, karena saya tidak suka berolahraga. Gitu teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir, dia dipakai di istilah yang khusus ya. 体育馆, 体育课. Gitu. Ya, silakan dicatat dulu. Kalau cabang olahraga betul biasanya kita bilang 体育 sama. Ya, ya, cabang olahraga. Kayak maksudnya semacam yuntung yang apa, lebih sehari-hari dipakai gitu. 体育 itu dia punya apa, konteks khusus ya. Contohnya yang tadi pelajaran olahraga, terus apa namanya, stadion olahraga, terus cabang olahraga gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya, olimpiade itu pakainya 运动会. Ya, jadi teman-teman ini memang perlu banyak, maksudnya gini, kalau udah mengenal bahasa Mandarin, teman-teman perlu banyak membaca. Artinya pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya contoh 运动会, kita bilang apa namanya, pesta olahraga
ya kayak contohnya ini de Yundonghui, ini ada juga Indonesia. Terus misalnya Olimpike Yundonghui, Olimpiade. Olimpike itu translatean dari Olimpiade ya. Yundonghui ini pesta olahraga. Yang kayak teman-teman lihat banyak kan apa tipenya. Nah, ini kita bilangnya Yundonghui, nggak bilang Tiyuhui, nggak cocok. Ya, dan memang nggak begitu ngomongnya. Ngomongnya Yundonghui. Ya, gitu. Silakan di screenshot dulu. Oke. Ya, tadi dari 图书馆, 体育馆, jadi ke situ ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Kuan. Oke, kalau Kuan, tadi ada 体育馆, 图书馆, tadi ada 饭馆. 饭馆 itu artinya, pernah dengar? Ya, tadi kayaknya siapa yang tulis ya? Oh ya, Yunita. 饭馆 itu adalah restoran. Sama dengan 餐厅. Ya, jadi ini sama. Kalau ini sinonim. Jadi teman-teman mau bilang 餐厅 boleh, mau bilang 饭馆 boleh. Eh, kayak teman-teman misalnya kalau ke apa namanya ke Beijing gitu ya, lebih sering dengarnya Fan Kuan dibandingkan Canting. Ya, gitu ya. Kalau sport center namanya 体育中心, Pak Suyosan. Nah, sport center. Tempatnya penuh. Silakan di screenshot dulu. Saya mau hapus. Eh, kalau masih di olahraga, tadi ada dari Pak Suyosan apa sport center ya? Sport center itu 我们说 center itu adalah pusat. Nah, sportnya di sini maksudnya ditranslate dengan 体育中心. 中心 itu adalah pusat, center. Nah, di sini harus pakai 体育, nggak bilang 运动中心, jarang. Biasanya 体育中心gitu ya. Terus kalau cabang olahraga itu adalah 体育系列. 体育系列 itu 系列 ini cabang. Ya, 体育 olahraga. 体育系列. Oh, huruf Mandarinnya. Oke, di mana ya? Di sini aja ya, di sampingnya. 体育. Jadi kalau teman-teman tanya saya, si T-nya apa? 身体, badan. 育, 教育, pendidikan. Makanya kayak tadi pelajaran dia pakai 体育 gitu. Ya, kalau teman-teman mau ingat tuh begitu ya. Silie. Silie itu adalah cabang, seri. Seri atau cabang. Oke. 好了. Oke, ini semua sudah kejawab. Kita lanjut ya. Yovita bilang kalau di lebih sering lebih sering canting. Oh, oke. Iya, Fun Quark modern itu diproduksinya di daerah selatan. Sorry. Film-film yang teman-teman nonton tuh banyak kan film-film daerah Nanfang, makanya pakai canting. Tapi kalau film-film Beijing, teman-teman yang suka nonton CCTV, ada tuh film-film yang kayak pakaiannya masih pakaian zaman, bukan zaman kuno, bukan ya. Dia pakaiannya masih pakaian yang itu loh, yang kayak Sun Yat-sen gitu. Nah, itu produksinya Beijing. Nah, teman-teman bisa lihat, tapi kalau modern itu biasanya Shanghai. Produksinya Shanghai, produksinya Xiangkang, Hong Kong. Ya, itu. Makanya film-film yang teman-teman sering nonton tuh lebih banyak tuh pakai kosakata daerah selatan. Shanghai itu selatan, daerah Nanfang ya, lebih dekat. Terus Xiangkang.
Tapi kalau Beijing, teman-teman bisa lihat dari logatnya juga berbeda gitu ya. Tapi apakah salah gitu pakai canting atau pakai fanguan? Enggak, karena mereka sinonim ya, sama artinya. Oke, ini sudah kita lanjut ya balik lagi ke Kwan. Oke, nomor 2, hui hui shou. Hui itu artinya melambaikan tangan. Hui hui shou. Hui hui shou ini diulang 2 kali supaya nggak terlalu kata ya. Hui ini artinya menjaga. Shou. Shou shi itu artinya tepat waktu. Ini satu frase. Jadi orang yang menjaga waktu, yang menghargai waktu, makanya dia bisa tepat waktu ya, namanya 守时. Oke, 再来是好习惯. Haunya baik, 习惯 teman-teman sudah pernah. 习惯 itu adalah kebiasaan, habit ya, 习惯. 好习惯. 培养.培养 ini artinya mengembangkan atau dikembangkan. Dia boleh mengembangkan, boleh dikembangkan, boleh juga apa namanya perkembangan gitu ya. Ya, dipakai di soft skill. Soft skill itu kayak teman-teman belajar bahasa Mandarin tuh namanya soft skill. Kalau hard skill itu yang technical ya. Contoh kalau kita apa namanya kerja apa harus begini gitu ya, itu namanya hard skill. Soft skill tuh kayak teknik komunikasi, terus people skill, jadi bagaimana apa berkomunikasi dengan orang, bagaimana negosiasi, itu adalah soft skill. Nah, soft skill termasuk bahasa ya, komunikasi. Makanya kita bilang peiyang. Terus kebiasaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Kebiasaan itu abstrak, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Itu kita pakai peiyang gitu ya. Jadi peiyang di sini mengembangkan itu atau dikembangkan dipakai di konteksnya sesuatu yang lebih abstrak. Artinya bukan sesuatu yang konkret. Makanya yang saya bilang skill, contoh soft skill gitu ya. Peiyang, 培养好习惯 contoh kebiasaan baik. Jadi 习惯 培养好习惯 artinya mengembangkan kebiasaan baik. Jadi contoh teman-teman yang tadinya nggak punya kebiasaan bangun pagi, tapi setelah membaca satu buku atau mengikuti satu seminar, artinya sadar gitu ya. Kalau dengan bangun pagi 1 jam sehari, ternyata teman-teman bisa apa namanya punya waktu lebih misalnya berapa puluh jam ya. Saya kemarin ada lihat satu buku tuh nulisnya tentang gitu. Nah, jadi akhirnya teman-teman merasa, oh ya saya mau menciptakan habit baru ini gitu ya. Jadi apa namanya, ya yang ada 3 sisi. Apa di sini pengembangannya dipakai di hal-hal yang bersifat soft skill gitu ya. 培养好习惯. 培养感情. Apa itu 感情? Contoh gini, zaman dulu itu banyak orang menikah tanpa berpacaran, benar? Nah, jadi mereka setelah menikah baru ada perasaan, benar nggak teman-teman? Nah, disitulah kita bilang 结婚后才培养感情，培养感情，感情 sesuatu yang abstrak gitu ya. 培养感情itu membina apa ya hubungan gitu. Ya, jadi contohnya suami istri ya kan dijodohin jadi belum pernah pacaran kan. Jadi belum ada perasaan benar. Nah, setelah mereka menikahlah baru apa namanya? Mereka 培养感情. Nah, 结婚后他们才慢慢培养感情. Itu satu. Terus contoh yang kedua, misalnya contoh orang belum menikah tapi dijodohin, terus dia bilang, aduh saya kayaknya nggak ada rasa gitu ya, nggak ada rasa sama dia. Nah mungkin teman-teman yang sebagai mencomblangin bilang, 没关系，感情可以慢慢培养 gitu ya, 感情可以慢慢培养. Perasaan itu boleh pelan-pelan dipupuk kalau kita bahasa Indonesianya. Nah, di situ dipakailah kosakata peiyang. Jadi, teman-teman mungkin boleh ambil patokan, peiyang itu adalah untuk sesuatu yang abstrak. Ya, yang sesuatu yang tidak bisa kita pegang gitu ya, nggak konkret.
itu peyang. Terus peyang, hmm, peyang. Contoh yang lain ya, yang teman-teman mungkin bisa kepakai, misalnya peyang tung ya, bagi teman-teman mau di bidang apapun, mau kerja, mau berbisnis, saya rasa ini penting ya. Peyang沟通能力. 沟通 ini sama-sama nada satu ya, teman-teman ya. 沟通能力 peyang ya. Jadi misalnya contoh teman-teman punya satu tim gitu ya, di mana teman-teman pengen membina mereka untuk jadi apa gitu ya. 我想培养他们成为一些能够有沟通能力很强的人 gitu ya. Jadi saya ingin membina mereka, mengembangkan mereka supaya bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Ya, peyang. Sampai di sini ya untuk kosakata peyang. Nanti kalau saya ingat misal konteks yang lain, nanti saya kasih contoh ya. Memupuk perasaan, betul. Peyang kancing. Oke, berarti udah dibantu jawab ya. Oke, kalau gitu saya balik lagi ke bahan. Oke, 再来是培养. Kemudian 服装. Kalau 服装 itu adalah fashion. Ini juga satu kosakata fix ya. Jadi fashion. Kalau teman-teman ngomong fashion, maka teman-teman perlu pakai kosakata 服装. Fu-nya dari ifu, cuang itu artinya apa ya, ditata, didesain, itu namanya cuang ya. Fu cuang di fashion. Makanya toko baju itu kita nggak pakai ifu tian, nggak ya, nggak ada istilah ifu tian, tapi adanya fu cuang tian. Oke, di sini aja ya. Fu cuang tian. Tian toko. Jadi kalau teman-teman yang usahanya misalnya toko baju, maka teman-teman boleh bilang fu cuang tian, toko baju. Gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Mengembangkan networking bukan Bu. Bu Lilian, peyang ini sebentar saya balik dulu ya. Peyang ini menumbuhkan sesuatu yang kayak contoh kebiasaan, skill, apa namanya, perasaan. Kalau networking itu mengembangkan 我们说扩展不一样的apa 动词 beda ya. Jadi bahasa Mandarin itu punya kosakata kata kerja di mana memang dia ada batasannya. Terus caranya misalnya untuk mengetahuinya gimana? Banyak baca ya. 扩展 tidak pakai 培养 ya. 扩展 itu mengembangkan apa namanya, 扩展 networking itu 人脉apa namanya, kita bilang apa, jaringan orang. 人脉 saya tulisin ya, teman-teman sudah selesai, saya mau hapus. 扩展人脉 oke ya, sip. Ya, jadi 扩展 di sini artinya mengembangkan dan memperluas. Ya, jadi dia bukan ya, dia sedikit berbeda ya. 扩展人脉 人脉 itu koneksi dengan orang dan orang ya. Network segala arah. Kayak kita bilang apa, nadi. Kalau dipakai di tubuh kita, artinya nadi. Jadi teman-teman ingat, orang, itu nadi di seluruh tubuh kita kan banyak ya. Jadi jadinya network. 扩展 ini di sini memperluas gitu. Ya, di situ dipakai. Kalau mengembangkan usaha dari kecil menjadi besar, pakai peyang, enggak.
nggak cocok. Ya, usaha dari kecil sampai besar itu 我们说 hmm, apa ya, mengembangkan usaha ya. 我们可以说开拓。从小到大，不得开拓，开拓，开拓，开拓生意，boleh usaha ya，生意，开拓，kayak gitu. Jadi sedikit berbeda tergantung apa namanya, kita bilang uh, apa bendanya. Contoh si kaito bisa dipakai lagi, misalnya mengembangkan market baru. Kan usaha ya, kalau usaha kita perlu banget untuk menjangkau lagi market baru. Kayak perusahaan, saya rasa semua perusahaan begitu ya. Kalau enggak, misalnya contoh, kita melihat ada market baru anak bayi yang banyak lahir. Di Indonesia kan banyak banget ya. Nah, jadi banyak juga perusahaan yang memikirkan ke situ marketnya. Jadi, 我们可以说开拓新市场。市场 ini market. Sin baru. 开拓新市场. Itu Bu Meiske. Jadi bisnis kita pakainya kaito. Kalau network kita pakainya kojan, memperluas. Jadi kebayang nggak maksudnya kalau network itu kalau digambar itu kayak maksudnya menjalar kayak nadi gitu ya. Nah kita bilang kojan gitu. Bukaci. Ya jadi memang nggak semua apa namanya kata kerja itu ditranslate-nya dengan sama untuk semua konteks enggak gitu ya. Oke. Bu Cinta, kancing dari perasaan, Bu. Kancing, ya. Oke, semua sudah kejawab. Kalau gitu saya lanjut lagi. Kita ke Heyang udah ya. Oke. Fujuang juga udah. Oke, baik. Kemudian Wang Tian. Wang Tian itu adalah toko online. Wang, Wangnya dari online, Shangwang de Wang, ya, net. Terus Tian adalah toko, ya. Wang Tian itu toko online, ya. Kemudian Yingxiang, Yingxiang itu pengaruh, efek, ya. 受到影响吗? Show-nya saya loncat dulu ke 21. Ada kena pengaruh nggak? Contoh kayak kita bilang, 黄金的涨价，你受到影响了吗？黄金，黄金多少？黄金 emas LM ya gold ya 黄金的涨价itu naik kan sekarang itu hot ya oke jadi 黄金涨价 itu kenaikan harga oke 你受到影响吗受到 yang tadi ya 21 影响 pengaruh kamu kena pengaruh nggak 受到影响吗 koma 你受到 misalnya dia apa namanya toko emas gitu ya jadi kita boleh tanyakan topik ini karena pasti mempengaruhi ya 你受到影响吗 kamu kena kalau 受到 kita bilang kena pengaruh nggak gitu ya 你受到影响吗 gitu oke sudah 黄金 ini emas ya LM logam mulia Kaito 生意 tadi apa namanya mengembangkan bisnis. Misalnya 我毕业后呢就帮爸爸开拓他的生意 itu ya. 发展他的生意也可以，发展 itu mengembangkan. Kita pernah ada kosakata 发展 juga boleh, 开拓 juga boleh.
OK，再来是 ini udah 受到影响，影响itu pengaruh. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kita bilang berteman itu penting karena teman yang baik mendatangkan pengaruh yang baik, gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya gimana? Ayo, bantu saya translate yuk. Itu kan sehari-hari. Kalau yang ini kan bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa lebih profesional ya, maksudnya kayak kerja. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau bahasa sehari-hari untuk pengaruh, contoh, teman yang baik mendatangkan pengaruh yang baik. Gimana bahasa Mandarinnya? 好朋友 di sini 好的朋友 ya, saya tambahin te. Karena 好朋友 itu teman baik, maksudnya misalnya contoh saya dan Bu Nani itu teman baik, maka 我可以说我和 Bu Nani 是好朋友. Nah, tapi kalau 好的朋友 itu teman yang punya apa sifat yang baik maksudnya. Itu 我们说好的朋友，好的朋友能带来好好影响gitu. 好影响. Oke, sampai sini. 好的朋友能带来好影响. Teman yang baik, artinya teman yang punya karakter yang baik, bisa membawakan pengaruh yang baik. 好影响, pengaruh yang baik. 好了, sampai di sini cukup jelas untuk 影响. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, 影响, kemudian 正常. 正常 itu adalah normal, 正常. Kalau tidak normal berarti 不正常. Tinggal tambahan 不 ya, 不正常. 再来是运作, 运作 itu beroperasi. Beroperasi ini biasa untuk pabrik, terus untuk apa namanya? Untuk pabrik, terus untuk perusahaan, 我们都可以说运作 ya. Misalnya 放长假了，工厂开始不运作了, gitu ya. Pas banget nih sekarang kita libur panjang. Jadi 我们可以说放长假, libur panjang ya. 放长 ini panjang. 放长假 ini tidak beroperasi. 所以我们放长假，工厂 itu pabrik 没运作 tidak beroperasi. 所以 maka kami tidak ada barang baru. 没有新货. Misalnya contoh teman-teman mau beli, mau belanja, tapi pengennya barang baru. Maka orangnya bilang, 放长假，工厂没运作，所以我们也没有新货. Kami juga tidak punya apa namanya barang baru gitu ya. Itu beroperasi ya, beroperasi untuk perusahaan, untuk pabrik gitu. Sampai di sini cukup jelas untuk 运作. Untuk mesin pabrik sama konteksnya pasti di situ. Industri perusahaan itu pakai 运作. Oke, kalau Bu Sinta operasi mata beda Bu. Ya, kalau tadi kan apa beroperasinya konteksnya perusahaan, pabrik, ya. Kalau operasi mata itu beda lagi ya. Itu namanya 动手术. 动手术. 动手术 ini artinya operasi untuk ranah kesehatan. Contohnya, 我妈妈眼睛去动手术了.
mama saya operasi mata ya. Jadi itu untuk operasi gitu. Tung shok shok. Beda ya operasi mata. Oke, sampai sini cukup jelas untuk beroperasi. Eh, ada pertanyaan dari Mandarin Maria. Oke, nggak apa-apa. Saya bacain aja ya. Bu, misalnya contoh aku sayang Anete. Itu bahasa Mandarinnya. Sayang itu bahasa Mandarin. Sayang itu bahasa Mandarin. Sayangnya apa nih? Sayang yang hubungan apa namanya cowok cewek atau sayangnya sayang misalnya orang tua ke anak karena beda gitu. Ya, I. Kalau I itu biasanya contoh hubungan cowok dan cewek itu. Tapi kalau misalnya apa namanya hubungan orang tua dengan anak, 我们可以说疼, ya sayang, 疼, tapi pakai 疼. Misal, 我很疼我的孩子, 疼, sayang. Jadi makanya saya tanya dulu konteksnya apa. Ya, jadi kalau I boleh untuk apa namanya suami istri, untuk hubungan cowok dan cewek gitu ya. Oke, ini sudah Yunzuo. Kalau misalnya I ini bisa panjangkah katanya? Panjang, maksudnya gimana? Boleh kalimatnya nggak, Bu? Heeh, supaya Ibu lebih mudah juga masukin ke konteksnya. Ya, jadi sisi kalimat panjang sih. Kecuali ada kata-kata lain kan sesuai bahasa Indonesianya gitu ya. Ini Bu Maria kali ya. Oke, lanjut. eh, dari Bu Lilian. Kalau kenaikan sembako, maka pemerintah melakukan operasi pasar. Di pasar itu beda lagi kayaknya. Ya, bukan ini, bukan nggak cocok. Ya, operasi pasar saya belum pernah pakai. Ya, nanti saya bantu cari ya, Bu ya. Kalau Inco di sini beroperasi lebih ke yang tadi, perusahaan, pabrik gitu ya. Nggak pakai di operasi pasar, beda. Operasi pasar kayaknya pakai singtung gitu ya. Oke ya. Ya, contohnya sayang cowok ke cewek itu pakai I, sudah bisa ya. Oke ya Bu Maria ya. Kita lanjut tadi. Oh, Pak Suyosan, Sinhuo. Sinhuo, HUO, Pak. Bukan HUA, HUO. Huo, barang, betul. Barang baru, produk baru. New product, Pak. New product, bukan barang baru. Ya, jadi pabriknya tidak beroperasi, jadi kami tidak ada barang baru, tidak ada produk yang baru. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Tadi beroperasi. Oke, lanjut 传统. 传统 itu tradisional ya, 传统 tradisional. 商业 perdagangan, 商业 sang dari 商人 pedagang, 商业 ye ini bidang bisnis ya, 商业 jadi perdagangan. Kemudian 打击 pukulan, 打击 pukulan. Jadi misalnya contoh pukulan ini lebih ke pukulan yang abstrak, teman-teman. Contoh pukulan ke bisnis atau pengaruh ke bisnisnya sebuah perusahaan, pengaruh ke bisnisnya sebuah toko, ya itu namanya taji. Terus misalnya contoh kita dapat kabar yang mengagetkan, kita bisa bilang itu adalah satu pukulan, ya. Jadi 我听到了这个消息，对我来说是一个很大的打击，gitu ya, 打击. Jadi pukulan di sini bukan pukulan yang benar-benar pukul fisik, bukan, tapi lebih ke pukulan secara mental, ya, secara emosional. Itu pukulan, ya. Jadi kayak tadi kabar ini mendadak sekali, misalnya contoh tadi saya lihat orangnya masih sehat-sehat, masih telepon sama saya, eh sejam kemudian saya dengar dia masuk rumah sakit serangan jantung. Nah, berarti kan itu adalah satu pukulan gitu ya, taji.
Oke, 再来是幸好，幸好itu untungnya. Ya, untungnya. Jadi kita selalu bilang, kalau saya bilang orang Indonesia sebenarnya sama positif ya. Karena dia, maksudnya gini, berasa nggak kalau kita lagi ngomong sesuatu, ada kejadian apapun gitu ya, selalu ada untungnya, bener nggak? Aduh, bla 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 bla, untungnya saya apa gitu, bener nggak? Jadi sebenarnya kita punya sifat basic yang positif, ya kan? Jadi untungnya saya bawa payung nih, tiba-tiba hujan, contoh ya. Nah, jadi apa namanya? Teman saya suka bercanda ya. Jadi walaupun saya lagi cerita ada sesuatu, terus dia bilang gini, tetap ada untungnya ya. Oh ya, tetap ada untungnya ya, 幸好. Jadi untungnya di situ kita translate dengan 幸好. Ya, misal, 突然下雨了，幸好我带雨伞. Ya, 幸好. Untungnya saya bawa payung. Gitu. 再来 kita lanjut 发展. Nah, berkembang ya, 发展. 发展中国家 negara berkembang. Ya. Ini sebentar saya hapus dulu ya. 发展中 artinya tengah ya. Jadi negara yang sedang berkembang namanya 发展中国家. 发展中公司 boleh nggak? Boleh. 发展. Ini di sini jadi berkembang. Tapi dia juga bisa artinya perkembangan. Contohnya apa? 我们公司现在有很大的发展. Perusahaan kami sekarang, 现在 ada perkembangan yang sangat besar ya. 我们公司现在有很大的发展. 发展 itu adalah perkembangan. Jadi bisa berkembang, bisa perkembangan ya. 发展. Oke, 再来是16. 16是电子. 电子 itu adalah elektron. 电子, elektronik. Contohnya apa namanya? 电子公司 perusahaan elektronik ya, 电子公司 电子 elektro. Terus ini dipakai di apa ya? Misalnya contoh teman-teman sekarang kita bilang email ya, email. Sekarang mungkin udah sering banget pakai email, nggak pakai bahasa Mandarinnya lagi. Tapi teman-teman tahukah bahwa email adalah 电子邮件. 邮件 adalah surat. 电子 itu adalah email ya. Jadi ini adalah elektronik ya. 电子邮件 jadi email. Terus sekarang apa namanya? Kita sudah sering pakai kartu, benar? E-card, benar? Tidak pakai kartu fisik lagi kan? Nah, di situ juga bisa pakai 电子. 电子卡. Ka itu adalah kartu. 电子卡 jadi e-card. Contoh bank semua, contoh sekarang pakai e-card ya. Jadi itu namanya 电子卡. 电子 itu adalah elektronik gitu. Silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah 电子. Kemudian saya lanjut lagi 不早. 不早 itu tidak awal ya. 不早 artinya sudah mau telat ya. 不早. 时间不早了. Boleh nggak langsung? Boleh. Jadi misalnya contoh teman-teman mau pamit nih. Nah, mau pamit kita boleh memulai dengan satu kata yaitu 时间不早了，我先走了, gitu ya. Artinya waktunya sudah tidak awal, artinya sudah malam, saya jalan dulu ya. Tapi malam bisa untuk malam, bisa untuk artinya misalnya contoh sudah jam 2 gitu ya. Jadi apa namanya? Kita harusnya tadi itu mau jalan jam 1. Sekarang sudah jam 2. Jadi sudah telat dari
target. Maka kita boleh bilang 时间不早了，我先走了 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pamit, boleh pakai kata-kata ini ya. 时间不早了，我们先走了 oh, kita jalan dulu ya karena waktunya sudah tidak awal. Oke, 再来是随便。随便 di sini boleh sembarangan, boleh juga bebas. Bebas dalam arti misalnya contoh, saya kalau tanya mau makan apa, teman-teman misalnya jawabnya 随便. Nah, berarti saya yang tentuin ya, gitu ya. 随便itu bebas. Tapi kalau sembarangan dipakai di konteks apa? 不可以随便丢垃圾. Contoh, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, 不可以随便丢垃圾. 丢 buang 垃圾 itu sampah ya. 不可以随便丢垃圾. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bisa juga terserah, betul, bebas, terserah ya. Jadi kayak contoh yang paling sering dilihat adalah kita kalau ditanyain mau makan apa, terserah ya. Kalau terserah berarti kita bilang 随便什么都可以 gitu ya. Kita boleh bilang begitu. Artinya bebas deh, semua saya makan. Jadi kamu yang tentuin aja, itu maksudnya ya, 随便. Oke, 再来是点菜. 点菜 ini pesan ya. 点 memesan, 菜 di sini masakan. 随便 你点菜 gitu ya. Terserah deh kamu yang pesan aja. Kamu suka apa? 你喜欢什么？我都吃. Saya semuanya makan gitu ya. 点菜. 再来20呢？什么都ini satu apa? Kata sambung di mana apapun ya. Dia bukan kata tanya, tapi adalah kata titik. Contoh, saya apapun makan. 我什么都吃. Terus misalnya saya contoh misalnya saya makan buah apapun. Jadi ada satu orang tuh semua buah dia suka. Jadi dia mau bilang saya makan buah apapun. Ini sorry, saya hapus yang bagian bawah ya. 等一下，bentar. Saya makan buah apapun. Teman-teman boleh bantu translate? Ya, 我什么 karena kita ada buah, jadi 水果都吃. Jadi dia tetap frasenya 什么都水果 buah-buahan. Kalau saya makan apapun kan konteksnya umum. 我什么都吃 itu umum banget. Nggak tahu lagi konteks makan buah, makanan apa atau minuman ya kan ya. Jadi itu jadi umum banget atau roti-rotian atau kue-kuean. Tapi kalau misalnya teman-teman mau batasin bahwa saya buah apapun itu makan. Jadi pokoknya buah apapun saya suka gitu ya. Jadi kita boleh bilang 我什么水果都吃. Nah, 你随便买吧. 你随便买嘛 artinya ya udah kamu bebas deh mau beli buah apa aja kok. Saya makan gitu ya. 我什么水果都吃. Oke? Ya, itu ya. Jadi 什么都 makanya kok semuanya titik-titik 都 karena bisa diisi dengan kata benda gitu ya. Oke, 再来是受 atau 受到 di sini mendapatkan, tapi mendapatkannya lebih ke kena. Ya tadi kena pengaruh 受到. Terus 受到打击. Nah, di sini. 打击nomor 13, teman-teman boleh bilang kena pukulan, artinya ada pukulan. 我受到了很大的打击. Ya, misalnya 他变得一个人 gitu ya, 他变了 gitu ya, dia berubah ya, 我受到了很大的打击. Contoh, selama ini kita kenal dia nggak begitu, tapi kenapa tiba-tiba berubah? Jadi kita merasa, kita mendapatkan atau kena satu pukulan yang besar ya, 受到了很大的打击. 他这样做呢，让我受到了很大的打击. Ya, dia melakukan begitu, membuat saya mendapatkan pukulan yang hebat ya, 受到很大的打击. 受到影响. Tadi 影响 di mana ya? Pengaruh. Itu juga boleh. Jadi ini padan katanya. 受到影响,受到打击. Gitu. Ya, oke?
Sampai di sini dulu. Saya coba lihat ya, teman-teman ada pertanyaan yang berhubungan dengan di sini yang belum kejawab. Saya bantu jawab dulu. Em, Bu Maria nanti boleh tanya di sesi hari Rabu ya. Sambil saya tanya, Ibu, huruf Mandarinnya ada nggak? Karena apa namanya? Ini ada kosakata yang dituliskan, cuman saya belum ngeh. Kalau ada huruf Mandarinnya akan lebih baik. Takutnya saya salah paham ya. Bu Maria boleh tanya di sesi hari Rabu ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya Bu Meiska. 老师 iktp 电子 对 pakai 电子 betul 电子证件 KTP ya 电子证件 ya sekarang KTP juga akan berubah jadi iktp ya 证件 ini ID card ya boleh nggak pakai 身份证 boleh 身份证 juga boleh 证件 itu ID atau 身份证 ini saya hapus ya ya 电子证件 boleh atau 身份证 identity identity card ya KTP KTP ya 身份证再来是 sama terserah iya betul yang tadi ya 随便 ya Bu Lili betul 随便 Bu Meska ya sama betul terserah ini pertanyaan dari Yunita 不可以乱说和不可以随便说话 不可以乱说 itu artinya jangan ngomong sembarangan. Lebih ke kalau nggak bener, nggak ada buktinya, jangan asal ngomong. Itu namanya. Boleh sih sebenarnya ya. Tapi apa namanya? 不可以随便说话 itu bisa arti yang lain. Artinya, misal contoh di ruangan ini harusnya kita diam. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan itu nggak boleh bersuara. Dia bisa dua arti. Jadi bisa artinya jangan asal ngomong tanpa bukti, bisa juga artinya eh, tidak boleh bersuara gitu, ya tergantung konteks, ya. Jadi artinya sedikit berbeda, ya. Kalau luan shuo berarti yang itu tidak boleh ngomong tanpa ada bukti. Tapi kalau 随便说话, contoh kita ikut meditasi, ada meditasi yang benar-benar nggak boleh ngomong, ya kan sesama peserta. Nah itu kita boleh bilang 不可以随便说话。这是规定. Ini adalah peraturan. Nah, di situ konteksnya berarti nggak boleh ngomong, nggak boleh keluarin suara, ya. Oke ya, jadi berbeda sedikit untuk artinya. 再来是 ini udah beres. Terus pertanyaan dari Dr. Evelyn. 发展nya pakai Z ya. 发展中国家 apakah bisa diartikan negara China sangat berkembang? Enggak. 发展中国家 negara berkembang. Negara yang berkembang itu contohnya Indonesia termasuk nggak? Sepertinya termasuk ya. Indonesia termasuk negara yang berkembang, terus kayak setahu saya kayak India gitu ya. Ya, India juga termasuk negara yang sedang berkembang. Itu namanya 发展中国家. Zhong itu adalah proses sedang berkembang. Kalau China sangat berkembang itu kita bilang 发达. Kalau China sudah bukan sedang berkembang, dia sudah sangat berkembang. Dia sudah sangat maju. Ya, sorry ini dia nggak bisa hapus sebagiannya. Nah, di sini aja ya. Jadi eh, kalau misalnya mau bilang China sangat berkembang, 我们可以说中国现在很发达, maju maksudnya. Sudah bukan berkembang lagi, maju dia. Ya, 发达.中国现在很发达, maju. Ya, kayak gitu ya. Jadi 发展中国家 itu negara yang sedang berkembang. Oke, lanjut. Pasar tradisional, 传统. Betul, tapi ditambahin pasar ya. 传统市场, 传统集市, boleh. Di sini aja ya. 传统集市, pasar tradisional. Oke. 传统集
集市。集市ini pasar. Pasar tempat kita beli sayur mayur ya. 集市 ya. 发达 ya. 谢谢 Yunita. 发1, 发达 maju ya. 传统集市 pasar tradisional ya. Oke. 不可以随便说话。不可以随便说话 itu bisa artinya jangan ngomong asal jangan asal ngomong tanpa bukti. Bisa juga jangan sembarangan keluarin suara, Bu Lina. Jadi tidak ngomong bersuara itu namanya 不可以随便说话. Contoh yang meditasi tadi. Jadi tidak boleh ngomong sesama teman. Itu namanya 不可以随便说话. Oke, sampai sini harusnya sudah kejawab semua ya. Oke, kalau gitu 时间也到了是吧 ？OK， 时间也到了，那我们先到此下课。我们下星期呢才来练习绘画ya. Kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita latihan kamus Thank susun ya. you. 谢谢大家，谢谢老师，拜拜。谢谢。